Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara, tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa lawatan tanggal 22 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi. Ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Juni, sesi pertama dan sesi kedua pukul 6.30 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Roy Iskandar. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Kopsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada 9 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja, dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Hari ini Tante ada di mana? Tante ada di mana? Ada di mana, Tasya? Taman Safari Prigen. Nah, nanti tanggal 7 bulan 7 2023 kita akan pergi rame-rame ke Taman Safari Prigen. Teman-teman yang belum daftar, segera daftar di Tante Dinda, Tante Joyce, dan Tante Sepsi. Yang belum nabung, ayo buruan nabung sekarang juga. Yang sudah ada tabungan, boleh penuhi sekarang tabungannya. Jangan lupa ya, sampai ketemu nanti. Kita pergi rame-rame di Taman Safari Prigen. Oke? See you, God bless you.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang, kita memuji, memuliakan namanya. Dia adalah Allah yang baik bagi setiap saya dan saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari di setiap kami. Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami. Sehingga kami yang datang tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh sukacita, kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh jawaban daripada Engkau. Terimalah puji dan sembah kami. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik.
Ku cinta Kau, oh aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, kami menyembahmu, haleluya. Bapakku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, haleluya. Inilah puji dan sembah kami memuji, kami menyembah, haleluya, 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 glory. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala gunung batu kami, tempat kami merasa aman. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus, glory anak domba Allah. Haleluya, 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 kami bermazmur bagi-Mu, kami muliakan, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Ya Rapa shikiri lara ya lalabase, ya lalala ya lamasya lalala ya lalabase, Yeshua HaMasiah, oh ya raya shikira lalabase, ya raya lamalala ya lalaba shikira lara ya labaso, haleluya, haleluya, shikira laba ya lalabase, kira lara ya lalabaso, ki papara ya lalabase, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Allah yang besar ya Tuhan. Haleluya, Engkau adalah Allah yang mulia. Kami mau memuji, kami mau menjadi penyembah-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya.
Haleluya, sebab Kau adalah Allah yang layak terima puji dan sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Oh, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita pujikan pujian ini lebih tinggi, katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang besar. Oh, haleluya. Kau mulia. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, amin. Haleluya. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar dan mulia. Ini kami ya Tuhan datang memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita pujikan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Bintang dulu seluruh bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembah Dia. Bergerak maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, hey, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, haleluya, tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Oh, dengarlah, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Oh, haleluya, senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Oh, bangkitlah Gerejanya, oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Oh, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. dari surga. Oh, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja Raja. segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali, persembahan dan juga persembahan diakonia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu
bagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami boleh menangkap Tuhan apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Tetapi kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami sebuah terobosan yang lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat yang siap untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang mendengar. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami percaya pagi hari ini Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati setiap kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami sambut pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang 24 sampai dengan 27. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ibu Gembala. Mari kita baca, saudara. Firman Tuhan, judul perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya percaya saudara ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh muridnya yang bernama Matius. Saudara, ini adalah sebuah pengajaran yang luar biasa, karena ketika saya membaca firman ini, dan kemudian saya menggali dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, maka saudara di sini ada sebuah perkataan yang cukup, kalau saya katakan ini cukup keras saudara ya, karena Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, di ayat yang ke-26, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, Tuhan tidak mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan menjadi
pribadi yang bodoh. Di Alkitab mencatat seorang raja yang sudah diurapi Tuhan dengan luar biasa, tetapi dalam perjalanan kehidupannya, dia hancur. Bahkan saudara, dia tewas dalam pertempuran. Saudara, kenapa raja yang demikian dipakai Tuhan dengan luar biasa, diurapi, bahkan diurapi oleh Nabi Samuel. Saudara, kita tahu dia adalah seorang raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, raja ini pada akhirnya Tuhan menyatakan menyesal, bahkan Tuhan menolak raja tersebut. Saudara, saya juga rindu pagi hari ini, firman ini juga supaya saudara dan saya dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan rindu supaya saudara dan saya, kita boleh mengalami sebuah terobosan, saudara. Karena Tuhan rindu pagi hari ini berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, yang namanya ujian dalam kehidupan ini, saudara, tidak ada ujian yang seperti di sekolah ada jadwalnya, saudara ya. Nanti kapan ujian mid semester, bahkan final test ya, ujian akhir. Saudara, kalau di sekolah kita bisa tahu kapan jadwal ujian. Tetapi di dalam kehidupan ini, saya percaya saudara, ujian kehidupan itu bersifat mendadak. Saudara, minggu lalu saya mendengar sebuah berita di keluarga saya. Mungkin saudara sudah ada yang tahu. Minggu lalu saya tidak ada di Sidoarjo. Karena saya mendengar sebuah berita yang cukup mengejutkan, saudara. Dan saya sungguh sangat kehilangan ya. Karena cici saya yang paling tua ini adalah cici yang begitu care, saudara, dengan semua saudaranya. Dan dia juga adalah orang yang suka memberi, saudara ya. Walaupun dia mungkin bagi keluarga saya, dia agak sedikit bawel ya, cerewet. Tapi hatinya dia sangat baik, saudara. Nah, ketika saudara, saya datang ke kota Jakarta, saya terbang hari Jumat siang, karena hari Rabu di grup keluarga saya, semua sudah menyatakan bahwa cici saya ini dalam kondisi koma, saudara. Ya, kita semua mendengar berita itu juga kaget, saudara. Dan ini adalah sebuah ujian dalam kehidupan. Baik keluarga saya juga dengan keluarga kakak ipar saya. Karena kebetulan kakak ipar saya, ya, yang masih hidup, saudara, dia punya anak yang terakhir dan anaknya ini sedang masa di mana dia akan melahirkan anak yang kedua. Dan biasanya anaknya ini dia bertanya, "Papi, kok mami nggak pernah telepon-telepon saya lagi? Kenapa mami?" Saudara, saya percaya seorang papa, dia pasti berat sekali untuk mengatakan kepada anaknya kalau maminya dalam kondisi sakit parah, saudara. Saudara, saya di situ saya melihat bahwa kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, mungkin dia bisa menjadi pribadi yang kecewa. Karena saya tahu, saudara, keluarga cici saya ini adalah orang yang rajin beribadah. Walaupun dia adalah seorang Katolik, tapi dia rajin beribadah. Gak pernah absen, saudara, dia datang, bahkan dia mengajar anaknya untuk rajin ke gereja. Bahkan anak pertamanya sekarang dia tinggal di Aussie, dia juga menjadi orang yang rajin, saudara. Beribadah di sana, bahkan dia menjadi pengurus. Hidup dia diberkati Tuhan. Karena apa? Karena anak ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika saya datang ke kota Jakarta, Roh Kudus dengan berbicara dengan kuat di hati saya, dan saya berbicara kepada keponakan saya bilang, "Kevin, kamu jangan menjadi kecewa dengan Tuhan." Mungkin kamu berkata, "Tuhan, kenapa? Kok tiba-tiba mama saya dipanggil Tuhan?" Mungkin saudara Kevin berkata, "Saya udah rajin ke gereja, saya rajin melayani. Tapi kenapa kejadian ini bisa begitu mendadak, saudara?" Saudara, saya juga bisa merasakan bagaimana kalau saya menjadi seorang yang bernama Kevin, saudara. Bahkan juga yang bernama Raisa. Saudara, saya percaya kedua keponakan saya ini
adalah orang yang sangat terpukul. Karena anaknya yang pertama sedang membangun karir, sementara yang kedua anaknya sedang membangun keluarga yang baru. Dan mereka membutuhkan dukungan dari seorang mama. Tetapi saudara, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya saudara, tiba-tiba cici saya mengalami sakit dan hasil dari pemeriksaan dokter, di dalam darahnya itu ada bakteri jahat. Dan bakteri itu masuk, mengalir dalam darah dan masuk ke bagian kepala, dan itu mengalami infeksi dan bisa dikatakan itu adalah yang namanya bakteri, kalau dalam bahasa dunia kedokteran sepsis ya saudara. Bakteri jahat yang masuk dan itu menyerang ke otak dan akhirnya selaput otaknya mengalami infeksi dan akhirnya batang otaknya menjadi lumpuh saudara. Nah saudara, pagi hari ini saya mau berkata, perjalanan kehidupan saudara dan saya, kita nggak ada yang tahu. Ujian kehidupan bisa saja datang kapanpun. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Karena apa saudara? Karena kita acuh tak acuh. Seperti tadi saya katakan, seorang raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Alkitab mencatat, dia hanya melakukan dua hal. Yang pertama, dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Saudara, saya percaya di gereja ini, ya, saya sebenarnya ya rindu saudara ya, supaya semua para pengerja, penatua, diaken, setiap Sabtu, gereja sudah mengumumkan saudara, ada doa pengerja. Saudara, saya tidak ingin saudara menjadi marah dengan saya, tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Ayo saudara, hari-hari ini kita bangun diri kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan biarkan kedagingan menguasai saudara. Kalau saudara berkata, saya capek, saya lelah. Saudara, semua orang bekerja itu pasti lelah dan capek. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saudara ingin melihat hidup saudara menjadi hidup yang berbeda dan hidup saudara menjadi kehidupan yang memberkati orang-orang di sekitar saudara, kita harus memacu diri kita untuk kita lebih lagi saudara di dalam Tuhan. Saudara, saya teringat Paulus berkata bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak menjadi sia-sia. Tetapi Paulus berkata, tetapi aku bekerja lebih keras lagi. Mari saudara kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Mari kita baca saudara. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini saudara, dunia sedang ada di dalam begitu banyak pencobaan. Bahkan anak-anak Tuhan sendiri pun dicobai hari-hari ini. Saudara, saya mau berkata hari-hari ini orang akan dengan mudah berkata, di mana Tuhan? Saudara, saya mau berkata hari-hari ini ketika saya berbicara dengan anak-anak youth berkata, Om, hari-hari ini banyak sekali orang yang menjadi ateis. Kenapa saudara bisa menjadi ateis? Karena mereka melihat ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka akhirnya berkata, Tuhan itu enggak ada. Karena apa? Karena dia mengalami pencobaan yang begitu berat.
Tetapi firman Tuhan berkata pagi hari ini, pencobaan yang kamu alami, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Saudara, bagaimana saudara menjadi orang yang kuat? Kalau hari-hari ini saudara tidak pernah mau untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saudara tidak melakukannya. Seringkali orang Kristen hari-hari ini lebih senang mendengar firman yang lembut, saudara. Firman yang menyenangkan telinga kita. Tetapi seringkali kita menutup telinga kita untuk mendengarkan firman yang begitu keras. Tetapi pagi ini saya mau berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi pribadi yang bodoh. Saudara, kalimatnya begitu kasar perkataan Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya Tuhan gak mau supaya di dalam perjalanan kehidupanmu, Tuhan gak mau saudara gugur di tengah jalan. Karena firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan bertanya, adakah iman di muka bumi? Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, iblis berusaha terus saudara, untuk menjatuhkan begitu banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita sudah melewati masa pandemi COVID-19. Tetapi saudara, sampai hari ini, ada begitu banyak orang yang masih bertanya, di mana Tuhan? Tetapi pagi ini saudara, firman Tuhan mengajari kita, supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau supaya ketika saudara melewati ujian dalam kehidupan ini, saudara tidak menjadi gugur dalam iman, ikut penyertaan saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya mau mengajak supaya saudara jemaat yang dikasihi Tuhan pagi ini, kita mau belajar seperti Saul, saudara. Di mana Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan karena Saul melakukan dua kesalahan. Dia tidak memperhatikan perintah Tuhan dan dia tidak mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada Saul, tumpas bangsa Amalek. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menyimpan korban persembahan yang terbaik menurut dia, saudara. Padahal Tuhan sudah berbicara, tumpas, basmi semua. Tetapi Saul menggunakan akal pikirannya. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan, sebab perintah Tuhan dengan jelas, saudara. Tumpas, bakar, ya, bunuh semua, tetapi Saul tidak melakukannya. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara dan saya tidak mendengarkan suara Tuhan, saudara disebut sebagai kaum pemberontak. Saudara, firman Tuhan berkata, mari kita baca saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Di sini berkata dengan jelas sekali saudara, firman Tuhan, 1 Samuel 15, ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, Samuel dipakai oleh Tuhan. Dan Samuel berbicara kepada Saul, apakah Tuhan berkenan dengan korban sembelian? Saudara, hari-hari ini kita seringkali berusaha menjadi manusia rohani. Tetapi sesungguhnya kita bukan menjadi manusia rohani. Tetapi kita adalah kaum pemberontak. Firman Tuhan berkata dengan jelas saudara,
Saya akan bukakan firman Tuhan. Di sana dikatakan, kita baca dari Yeskiel pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Saudara, ketika kita tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita adalah disebut sebagai kaum pemberontak. Yeskiel 12, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Saudara, pagi hari ini, Tuhan gak mau saudara menjadi bodoh, Tuhan tidak mau kita menjadi kaum pemberontak. Saudara, kalau dalam dunia militer, kaum pemberontak itu layak untuk ditembak mati. Betul saudara? Karena seorang pimpinan, dia pasti tidak punya anak buah menjadi pemberontak. Firman Tuhan juga berkata demikian pagi hari ini. Saudara, ketika saudara tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya, saudara sama saja menjadi kaum pemberontak. Saudara, mungkin pagi hari ini firman-Nya begitu keras, tetapi saya percaya Tuhan mau supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Sebab ketaatan itu nilainya sangat penting bagi Tuhan. Saudara mungkin bisa membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, tetapi ketika saudara tidak hidup di dalam ketaatan, semuanya itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Tetapi pagi ini firman Tuhan berkata, hiduplah dalam ketaatan. Dalam segala hal. Dimulai dari apa saudara? Saudara dengar firman Tuhan, lakukan. Mungkin saudara berkata, aduh ini sulit, ini berat. Tetapi saya percaya ketika saudara rindu untuk melakukan seluruh perkataan firman Tuhan, Roh Kudus siap untuk menolong, memberikan kekuatan buat saudara. Sehingga saudara tidak menjadi kaum pemberontak, saudara tidak menjadi umat yang bodoh di mata Tuhan. Tetapi pagi ini firman Tuhan berkata, jadilah saudara dan saya, kita menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah statement yang ingin saya sampaikan pagi ini. Tuhan ingin agar semua anaknya hidup dalam ketaatan. Sebab hidup dalam ketaatan itu sama saja mendengarkan suara Tuhan dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara, firman Tuhan berkata ketika saudara mendengar suara Tuhan dan hidup menurut segala yang ditunjukkannya, maka saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai 25 dan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saudara nanti baca di kitab Ulangan 28. Judul perikopnya adalah berkat. Saudara akan menerima berkat yang terbaik. Tetapi sebelum saudara menerima berkat yang terbaik, Tuhan mau mengajari kita, jadilah umat yang taat kepada Tuhan. Sebab tanpa ketaatan, semuanya itu tidak ada artinya. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang tim penata layan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata, biarlah saudara, engkau menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Ketika engkau hidup dalam ketaatan, maka saudara, apapun yang saudara lakukan, Tuhan berkenan dan Tuhan disenangkan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Amen. Tuhan, Kau rindu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang hidup menjadi bijaksana. Amen. Kami tidak menjadi bodoh Tuhan, bahkan kami tidak mau disebut sebagai kaum pemberontak. Karena Tuhan mau supaya kami hidup dalam ketaatan. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami berjalan dalam ketaatan, Tuhan Engkau senang dan Engkau pun memberkati kami
dalam seluruh berkat anugerah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena sayang-Mu menjadi sumber kekuatan bagiku. Aku menjadi kuat karena Engkau Yesus, karena Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Saat pagi hari ini Kau juga hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, memberi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami, dan berkat-Mu melimpah bagi kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Bagi semua yang anak-anak-Mu yang bekerja, semua kerjaannya diberkati Tuhan. Amin. Menjadi berhasil, beruntung. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Kau sudah jamah dan Kau sudah sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu, sehingga menjadi sehat, menjadi kuat untuk dapat melayani Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan-Mu, tengadahkan kepala, pandang Yesus, mengucap syukurlah. Dia sungguh baik. Dia sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.